siap ya untuk memberikan materinya? Gimana? Gimana Kak Ana, kira-kira sudah siap ya untuk memberikan materinya kepada kita semua nih? Insya Allah yang mendengarkan apa udah siap juga gitu. Nah, teman-teman ditanya tuh dengan Kak Ana. Harus siap dong ya, Kak Ana aja udah siap, masa iya kita yang mau menerima belum siap gitu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk memacu semangatnya kita nih, bisa lah ya kita mengobarkan semangat dengan menyuarakan jargon kebanggaan kita. Oke teman-teman, pastinya udah hafal ya apa jargon kita, udah nggak asing lagi lah ya untuk kita. Mungkin bisa dulu nih di-unmute-kan dulu, kita menyuarakan jargon kita dulu nih. Oke, di saat saya nanti mengatakan wirausaha berbakti, teman-teman menjawab mapan dan siap berbagi. Oke, siap ya teman-teman? Ayo buka mic-nya, buka mic-nya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Wirausaha berbakti, mapan dan siap berbagi. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, sebelum materi siang ini kita mulai, saya ingatkan kembali kepada Sobat Inkubasi Bisnis, bahwasanya untuk mematikan kembali mic-nya, kemudian menghidupkan video, dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Karena Imam Syafi'i pernah berkata nih, ada yang tahu nggak? Oke, jadi Imam Syafi'i pernah berkata bahwasannya, ikatlah ilmu dengan tulisan karena ilmu yang ditulis akan tetap tersimpan di atas keterbatasan daya ingat manusia. Nah, Imam Syafi'i ini mengibaratkan bahwasanya ilmu itu sebagai hewan buruan, dan hewan buruan itu harus kita ikat supaya dia tidak lari. Nah, pengikatnya itu kita ibaratkan dengan tulisan kita. Oleh sebab itu, ilmu yang kita dapat harus kita tulis agar dia itu tidak lari dari ingatan kita. Baik teman-teman, setelah Kak Ana nanti juga menyampaikan materinya, teman-teman bisa juga nih untuk bertanya karena nanti kita akan membuka sesi diskusi. Kita akan membuka sesi tanya jawab nih. Tapi jika di pertengahan Kak Ana menjelaskan materi, mungkin teman-teman bingung dan ditakutkan nanti teman-teman lupa, boleh saja nih langsung mengutarakan pertanyaannya di kolom chat kita. Nanti setelah Kak Ana selesai menyampaikan materi, akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Kak Ana. Nanti teman-teman juga bisa bertanya, boleh itu dengan raise hand, kemudian nanti akan saya persilakan, kemudian teman-teman bisa menghidupkan mic-nya, atau mungkin jika teman-teman bermasalah dengan jaringan atau yang lainnya, teman-teman juga bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom chat, dan nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Kak Ana. Baik, tanpa berlama-lama dan langsung saja kita mulai materi kita pada siang hari ini, dan saya serahkan kepada Kak Ana. Kepada Kak Ana, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Halo semua, seperti yang udah dikenalkan tadi sama moderator kita yang luar biasa, perkenalkan aku Ana. Teman-teman bisa panggil Ana, atau lebih bisa akrab dengan panggilan An, boleh juga Kak An, boleh. Sejujurnya kita tidak berpaut umur terlalu jauh rasanya. Aku harap habis dari webinar ini atau inkubasi bisnis ini kita bisa lebih dekat lagi, bisa membahas beberapa hal dengan lebih santai lagi. To be honest, aku benar-benar deg-degan di antara teman-teman semua, karena aku yakin teman-teman orang-orang yang luar biasa, berada di dekat orang-orang luar biasa, di lingkungan orang-orang luar biasa itu rasanya sungguh luar biasa juga lah. Semoga aura teman-teman juga bisa sampai ke aku gitu. Untuk hari ini aku nggak mau bahas yang terlalu berat untuk laporan keuangan sebenarnya. Aku pengennya kita sharing aja. Mungkin teman-teman di sini juga udah pernah belajar akuntansi sebelumnya, atau udah berpengalaman juga sebelumnya di bagian keuangan gitu.
Atau sebelumnya ada juga mungkin dari teman-teman yang memang jurusan akuntansi juga. Sebelumnya aku juga anak UNP. Sekarang aku lagi kerja di sebuah perusahaan. Nah, aku pengennya santai aja dulu gitu, jadi tidak terlalu serius, karena akuntansi keuangan itu udah serius banget, dan kalau diseriusin balik nanti nggak bakalan ini kan gitu. Oke. Bentar. Aku mau teman-teman mengenal laporan keuangan itu terlebih dahulu. Sebelumnya di sini ada yang anak akuntansi nggak sih? Kalau boleh tahu. Enggak, Kak. Enggak, Kak. Enggak ya? Oke. Kita mulai di anak teknik ya. Ya Bang Edi. Aduh, ketemu Bang Edi. Oke, aku mau bahas yang awal. Mungkin udah bisa dilihat itu slide aku. Bisa, Kak, bisa. Oke, nah aku kutip dari beberapa teori yang menyatakan jika para akuntan tidak dapat menyiapkan laporan keuangan secara teoritis atau tepat, setidaknya mencoba untuk menjadikan laporan keuangan yang lebih bermanfaat gitu. Nah, untuk bisnis, kita mungkin bisnis teman-teman, sebelum aku beranjak ke teori-teori yang berat gitu, aku yakin banyak yang berpikiran bahwa kenapa sih harus bikin laporan keuangan rumit banget sih gitu. Yang penting kan tahu uang keluar uang masuk aja gitu. Nah, lingkupan laporan keuangan itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Nah, kenapa tidak sesederhana itu? Laporan keuangan itu lingkupannya menyatakan kondisi perusahaan atau bisnis teman-teman. Walaupun lah Kak, saya kok harus punya laporan keuangan, saya cuman warung gitu loh. Saya cuma jualan teh poci, kenapa harus ada laporan keuangan gitu kan? Mungkin teman-teman mikir seperti itu, tapi hal ini berbeda ya. Kita kalau bahas, lah saya jualan teh poci, kenapa harus buat laporan keuangan? Yang penting tahu aja uang keluar uang masuk tak gitu. Ini beda. Saat teman-teman bikin laporan keuangan yang sesimpel yang teman-teman tahu, misalnya bikin, saya beli teh pagi ini gitu, habis itu saya keluar duit beli teh 5.000, habis itu saya jual teh saya hari ini 6.000, toh saya untung 1.000 gitu. Nah, sesimpel itu. Mungkin udah sesimpel itu, saya udah ada laporan keuangan Kak gitu. Udah tahu saya labanya saya berapa. Laporan keuangan itu tidak sesimpel teman-teman cuman mengetahui labanya aja, enggak. Tidak sesimpel teman-teman tahu hari ini teman-teman ngeluarin duit berapa aja, terus dapat duit berapa aja. Enggak sesimpel itu dan tidak sesederhana itu. Menurut aku, kalau teman-teman punya bisnis kecil gitu, akankah lebih baik dimulai dari bisnis kecil itu, bikin laporan yang lumayan rapi gitu, laporan yang dimana saat teman-teman baca, teman-teman tahu kondisi keuangan teman-teman tahu kondisi bisnis teman-teman. Dari laporan yang teman-teman bikin, teman-teman bisa tahu keputusan apa yang kedepannya bakal teman-teman ambil. Nah, ada di slide yang pertama ini, aku cantumkan juga di bawah, bahwa dari laporan keuangan itu apa yang kita dapat gitu. Informasi yang bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, kita tidak perlu contohnya ke laporan keuangan berat kali. Buat teman-teman yang punya gebetan kan, tentunya teman-teman harus tahu dulu teman-teman gebetan teman-temannya gimana orangnya, terus udah deket berapa gitu, dia orangnya baik nggak, dia ganteng nggak, terus nanti kedepannya kalau sama dia bakal gimana nih. Sama halnya dengan laporan keuangan, kita harus cari informasi
contohnya perusahaan-perusahaan besar, gimana kok orang bisa investasi ke sebuah perusahaan, bahkan dia tidak dalam maksudnya dia tidak termasuk dalam internal mereka, dia tidak tahu perusahaan itu gimana, dijalankan oleh siapa, bahkan tidak tahu siapa yang menjalankan, siapa yang manajernya, tapi dia percaya gitu, mengasih duitnya sama perusahaan itu. Ya tadi dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu mencantumkan keadaan perusahaan, mencantumkan kinerja perusahaan. Dari laporan keuangan kita bisa melihat perusahaan ini dari tahun ke tahun, bahkan dari tahun yang mungkin teman-teman belum lahir gitu. Perusahaan-perusahaan besar itu kan udah lahir dari beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, itu yang kita dapat dari sebuah laporan keuangan. Informasi itu sangat penting. Bukan hanya untuk yang si pembaca, tentunya buat yang bikin juga, buat teman-teman yang punya bisnis. Teman-teman juga bisa tahu ini perusahaan bisnisnya mau dilanjutin gimana, bisnisnya setelah ini aku ambil keputusan gimana gitu, dengan laba segini apa yang harus aku lakukan gitu. Nah, lanjut ke slide berikutnya, fungsi laporan keuangan. Seperti yang aku jelasin tadi, fungsi laporan keuangan itu ada beberapa yang harus aku jelaskan pada siang ini, nggak mau yang muluk-muluk. Aku pengennya yang jelas-jelas saja, yang benar-benar bisa sampai ke teman-teman. Itu yang pertama, menilai kondisi usaha. Aku baru mulai usaha Kak, gitu, misalnya yang gitu kan. Terus aku baru jalan 1 bulan. Kalau mereka bertanya seperti itu, aku langsung bilang kayak bikin laporan keuangannya 1 bulan ini apa yang telah terjadi dengan usahanya gitu. Nah, dari laporan keuangan itu nanti teman-teman bisa menilai kondisi usaha teman-teman, apakah itu baik, buruk, atau teman-teman mungkin terlalu banyak nyetok persediaan, misalnya kalau mau bikin olahan gitu, misalnya produknya olahan, terus akhir bulan ternyata produknya karena terlalu banyak beli persediaan busuk. Nah, di laporan keuangan itu bisa terlihat. Yang kedua, ada evaluasi. Evaluasi ini penting juga, di mana berkaitan dengan menilai kondisi usaha tadi, dengan kita tahu keadaan perusahaan, tentu kita bisa evaluasi. Oh, aku bulan ini terlalu banyak nyetok bahan bumbu basah gitu, sehingga pada 3 hari ke depan dia cepat membusuk gitu. Nah, atau aku bulan ini terlalu banyak mengeluarkan dana untuk hal-hal yang tidak terlalu penting gitu misalnya, dan itu membuat pengeluaran teman-teman bengkak gitu, misalnya pengeluaran di beban-beban itu bisa bengkak gitu. Nah, mungkin bisa di situ. Nah, yang ketiga ada pertanggungjawaban perusahaan. Nah, yang ketiga ini kalau teman-teman punya tim, misalnya punya bisnis ada bertiga orang, pilih salah satu untuk bikin laporan keuangan dan ini dipertanggungjawabkan untuk teman-teman yang lain. Nah, misalnya bisnis berkelompok gitu, teman-teman pasti ada yang bertanggung jawab operasional, ada yang bertanggung jawab dengan duitnya saja, misalnya cuma sebagai investor gitu. Nah, itu nanti pertanggungjawabannya ininya tuh laporan keuangan. Tidak perlu teman-teman menjelaskan, oh hari ini bawang habis gitu, oh hari ini air mineralnya habis, nggak perlu. Teman-teman cuma perlu nanti pada akhir bulan atau kuartal 3 bulan sekali, atau boleh kalau mau rajin boleh juga 1 bulan sekali, itu bikin laporan keuangan dengan tinggal kasih ke si investornya atau teman-teman yang ngasih dana dan tidak bisa ikut di operasional. Mungkin itu untuk fungsi laporan keuangan. Nah, aku tahu mungkin tidak semuanya teman-teman yang udah punya usaha di sini ada yang baru punya ide atau baru punya niat, atau yang masih mikir aduh duitnya belum ada nih gitu. Ntarlah mikir gitu. Nah, ada beberapa yang perlu teman-teman pikirkan, benar-benar pikirkan untuk untuk memulai sebuah usaha gitu. Di keuangan itu sebenarnya di Indonesia kita punya 5 macam-macam perusahaan atau macam-macam lini usaha. Cuman aku mau jelasin yang penting-penting aja, maksudnya yang kebanyakan saja. Nah, aku mau jelasin ada 3. Pertama itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Nah, buat teman-teman yang aku nggak bisa masak Kak gitu, aku tuh nggak bisa masak, nggak punya keahlian juga mau dijual gitu misalnya, nggak apa-apa, kita punya banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi perusahaan bisa teman-teman
milih perusahaan dagang misalnya. Dagang ini dia itu seperti kayak kita beli, teman-teman beli barang, saya teman-teman beli apa ya, beli lipstick, untuk cewek-cewek nih misalnya beli makeup gitu kan, habis itu teman-teman jual dengan keuntungan berapa persen yang teman-teman mau. Nah itu termasuk ke perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini lebih simpel sebenarnya dibanding metode yang lain atau macam-macam perusahaan lain daripada manufaktur. Kenapa? Teman-teman tidak perlu mikir gimana ngolahnya, apakah orang nanti suka atau dia enak atau tidak. Tapi kan kalau di perusahaan dagang teman-teman cuma bisa beli, dan biasanya barang-barang yang udah di pasar itu sudah ada peminatnya masing-masing. Nah, gitu. Jadi teman-teman tidak perlu mikir lagi untuk ngolahnya. Berbeda dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini teman-teman ngolah produk, bahan gitu, bahan mentah atau bahan baku jadi bahan jadi. Contohnya teman-teman misalnya mau jualan lontong misalnya gitu, simpelnya lontong, atau teman-teman mau jualan keripik-keripikan gitu misalnya. Nah itu tuh termasuk ke perusahaan manufaktur. Nah ini berbeda lagi. Kalau buat manufaktur teman-teman mikirinnya pasti nanti enak nggak, disukain orang nggak, dan produk ini tentunya teman-teman mikirin juga kan bahan-bahannya, karena dia bahan mentah menjadi bahan jadi gitu. Habis itu ada perusahaan jasa nih buat teman-teman yang punya keahlian yang mungkin tidak semua orang bisa, misalnya kayak desain grafik atau punya keahlian kalian yang kayak akuntan, misalnya dia bisa bikin laporan keuangan, atau jasa, contohnya jasa yang lebih dekat dengan kita itu adalah bengkel itu jasa. Habis itu apalagi ya, laundry itu jasa. Nah, hal ini jasa kita tidak membayar apa yang dia jual, dia tidak menjual produk, dia tidak menjual tidak jual beli sebuah produk gitu. Nah, dari jasa ini yang dia jual adalah keahlian dia, dan yang kita beli adalah kepuasan gitu. Nah, hal ini dari 3 ini mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk membuka bisnis. Kenapa? Bisa jadi teman-teman, aku nggak punya modal buat, atau aku nggak bisa masak gitu, aku nggak bisa ngolah bahan mentah jadi bahan jadi gitu, tapi aku punya talent, aku punya keahlian yang bisa aku jual. Bisa itu nanti jadi berarti teman-teman di perusahaan jasa. Nah, 3 bentuk dari yang aku jelaskan tadi ini itu dalam keuangan berbeda perlakuannya. Ini berpengaruh perlakuannya di laporan keuangan. Untuk perusahaan dagang itu kita di laporan keuangan nanti mungkin dia sama semuanya, cuma perbedaannya di perusahaan dagang ini nanti kita punya yang namanya harga pokok produk atau harga beli, ya kita beli berapa nanti jualnya berapa, nanti kita persedianya berapa. Nah, di manufaktur beda lagi. Di manufaktur ada harga pokok produk, ada harga pokok persediaan karena dia mengolah bahan mentah jadi bahan jadi. Nah, di jasa itu tidak ada. Jasa tidak ada persediaan, dia tidak ada harga pokok karena tidak ada yang kita olah, dan tidak ada yang di persediaan untuk dijualkan jasa. Nah, kita masuk ke laporan keuangan. Oke. Nah, laporan keuangan itu sebenarnya ada 5. Di akuntansi itu ada 5. Cuman untuk bisnis aku nyaranin fokus dulu ke 3 laporan ini. Kalau yang 5 itu biasanya ada laporan laba rugi, laporan perubahan likuiditas atau modal, ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang selanjutnya ada laporan arus kas dan catatan atas laporan. Nah, untuk laporan laba rugi bentuknya seperti ini. Ada pendapatan,
terus ada pendapatan bunga, total pendapatan, terus beban-beban. Beban-beban ini kayak biaya-biaya yang teman keluarkan pada periode itu, pada jangka periode 1 tahun atau 3 bulan atau 1 bulan itu untuk menghasilkan sebuah jasa atau pendapatan tadi. Nah, ini untuk laporan laba rugi ini sistemnya dia habis per periode itu, dia nggak berlanjut gitu di tahun yang selanjutnya, dia habis pada tahun itu aja. Saya teman-teman pada tahun itu penjualannya 10 juta. Nah, dia tidak berlanjut di tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya berarti penjualan teman-teman masih kosong gitu. Misalnya di Januari tanggal 1. Hitungannya per periode aja. Nanti aku ajarkan simpelnya bikin laporan keuangannya. Aku bahas teorinya dulu. Terus laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang tadi aku bahas, dia itu laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, teman-teman, untuk laporan laba rugi ini dia cuma berisi biaya-biaya dan pendapatan aja, nggak dengan aset, nggak dengan Kak saya punya ini gitu, saya punya kuali besar gitu misalnya untuk masaknya, apa itu nggak dimasukin, kan saya ngeluarin duit juga Kak gitu. Oh enggak, dia tidak masuk ke dalam laporan laba rugi. Teman-teman, kalau untuk aset-aset yang tidak habis dipakai lebih dari 5 tahun atau kurang lebih 5 tahun, itu dia masuknya ke neraca nantinya. Dan tentunya tidak aku bahas di laporan laba rugi. Nah, untuk di laporan laba rugi ini aku cuma bahas apa-apa aja sih yang habis dalam 1 tahun atau 3 bulan atau 1 bulan teman-teman berbisnis. Misalnya bisnis apa ya yang simpelnya jualan minuman misalnya, teman-teman jualan minuman. Terus teman-teman beli pop ice-nya atau apa gitu kan, beli berapa pack gitu. Dalam sebulan itu misalnya 1 pack habis gitu. Nah, itu yang bakal masuk ke laporan laba rugi. Nanti disebutkan ke dia bahan bakunya misalnya. Habis itu misalnya teman-teman menjual atau mendapat penghasilan selama 1 bulan itu 1 juta Kak dari penjualan minuman gitu. Nah, itu masuk nanti ke laba rugi. Oke. Nah, ada laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Ini lebih simpel dari laporan-laporan lain. Kenapa? Ini sebenarnya nanti kalau teman-teman udah bikin laporan laba rugi, teman-teman tahu tuh berapa laba teman-teman gitu misalnya. Terus tentunya teman-teman tahu juga modal teman-teman awalnya berapa. Nah, nanti dicantumkan di perubahan ekuitas. Jadi teman-teman tahu setiap bulannya atau setiap tahunnya perubahan modal teman-teman itu berapa nih, duit saya nambah atau kurang nih gitu. Ini saya modal saya nambah atau saya kegerus nih gitu. Tahu nih nanti di titik di sini. Misalnya ke ekuitas pemilik awal periode. Misalnya punya teman-teman punya modal 5 juta tuh. Habis itu laba teman-teman pada bulan tersebut berapa nanti ditambahkan, atau rugi teman-teman pada bulan tersebut berapa nanti ditambah atau dikurangkan di situ. Nah, kalau teman-teman punya investor, misalnya nih Bapak Edi misalnya kan, Ana dan ada salah dengan 1 orang teman lagi, kita misalnya satu tim di sebuah bisnis misalnya, dan pernyataannya Bapak Edi dan anak ini adalah cuma sebagai investor, nanti dijalankan oleh manajer operasionalnya, misalnya satu lagi temannya kan. Nah, nanti misalnya pada saat laporan laba rugi selesai dan sesuai dengan perjanjian awal, manajer operasionalnya bilang, aku mau bagi dividen sesuai dengan perjanjian kita gitu, karena 1 periode udah berjalan, kita udah tahu labanya berapa. Nah, nanti itu masuk ke perubahan ekuitas pemilik ini. Saya dividen berapa yang dikasih ke Bapak Edi sama Ana gitu misalnya. 10%, masukkan ke sini jadi pengurangan. Kenapa ya kok pengurangan gitu? Ya karena dari laba tadi tentu berkurang dananya karena udah dikasih ke pemilik dana gitu. Nah misalnya, habis itu misalnya
prepay ini yang biasanya sering terjadi di perusahaan-perusahaan kecil ya, misalnya kayak UMKM gitu, miliknya ini istilahnya dia ngambil duit gitu. Misalnya saya punya usaha gitu, terus saya bilang sama orang keuangan, saya butuh duit 500.000, saya mengambil duit ya, gitu. Ini masukkan dari ke PP gitu. Nah itu nanti penarikan dari yang punya modal namanya, dan itu biasanya disebut di akuntansi atau keuangan itu prepay. Nah untuk prepay ini biasanya tidak berlaku untuk orang-orang pajak, untuk perusahaan-perusahaan yang udah udah PT, udah publik gitu, nah udah go public gitu, itu tidak berlaku karena orang pajak tidak, biasanya laporan keuangan tidak boleh ada prepay-nya kalau udah terdaftar di OJK gitu. Mungkin itu untuk laporan perubahan modal. Aku bahas neraca. Ini yang perubahan modal tadi. Aku mau bahas neraca atau laporan posisi keuangan. Mungkin sedikit tidak jelas ya. Mungkin bisa baca. Oke, laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu kurang lebih seperti ini. Sebenarnya laporan keuangan itu banyak tipe-tipenya, tapi yang sering biasa dipakai ini tipe yang seperti ini dan bisa lebih mudah dipahami. Nah, di situ ada aktiva dan pasiva, ada aktiva lancar, utang lancar, aktiva tetap gitu. Nanti teman-teman misalnya punya piutang, teman-teman misalnya ada nih biasa kan kita kalau buka bisnis datang ujuk-ujuk teman kita kan, gue numpang duduk dong di sini minum dulu kopi, ntar gue bayar deh gitu kan, bisa suka gitu kan, alah gitu sama temen doang gitu kan. Nah buat teman-teman yang seperti itu jangan gak dicatat gitu, itu penting, walaupun cuma 5.000 doang lu dicatat juga gitu, enggak, itu penting. Dalam keuangan kita tuh skeptis gitu, hal-hal yang belum tentu terjadi di keuangan itu kita udah catat, karena kita tidak mau nanti karena 5.000 itu dipertanggungjawabkan gitu. Teman-teman kita kan suka datang ke kedai, duduk gitu, teman-teman kita temenan, gue utang dulu 5.000, ntar gorengan 2.000 gitu kan. Itu tetap dicatat. Nah, itu namanya nanti di piutang dagang. Nanti catatnya di sana. Terus ada persediaan barang dagang, ada perlengkapan toko. Nanti aku jelasin akun-akunnya, tapi aku sekarang mau liatin bentuk dari laporan keuangannya gimana kayak gini. Ini akuisisi keuangan yang neraca. Nah, beda dari laporan keuangan yang lain. Untuk neraca ini dia tidak per periode, dia makanya pada laporan posisi keuangan atau neraca ini lihat mungkin di atas ada nama perusahaan, terus di tengahnya ada neraca. Nah, di bawahnya itu ada per 31 Desember. Ini bedanya dengan laporan yang lain. Neraca ini dia berkelanjutan gitu. Neraca ini, akun-akun yang ada di neraca ini, angka-angka yang ada di neraca ini bahkan berkelanjutan sampai ke tahun-tahun selanjutnya, dan akan berubah kalau ada pengurangan atau penambahan. Nah, bedanya lagi, neraca ini boleh dikatakan kesimpulan dari laporan keuangan. Dengan membaca neraca, teman-teman juga bisa tahu modalnya berapa, laba yang bulan itu berapa, tahun itu berapa. Dari neraca, teman-teman bisa tahu keseluruhan dari perusahaan. Oh, perusahaan ini baik nggak sih? Gitu. Oh, bisnis aku jalan nggak sih? Gitu. Bisnis aku nge-stuck nggak sih, gitu. Atau hutang aku terlalu tinggi nggak sih, gitu. Nah, di materi yang aku sampaikan ini, teman-teman bisa lihat ada di sana kas, teman-teman bisa tahu nih uang cash teman-teman berapa. Misalnya kalau aku ini Kak, gitu. Misalnya aku langsung masukin ke bank duitnya Kak, ya udah nanti bikin cash in bank misalnya nih, cash in bank. Nah, teman-teman tahu nih, oh duit aku segini nih gitu. Pada hari ini, pada per 31 Desember misalnya. Duit aku segini nih.
Terus yang kedua, piutang dagang. Oh, teman-teman aku banyak yang ngutang nih gitu. Aduh, kebanyakan mereka ngutang nggak bayar-bayar walaupun kopi 5.000, kopi seteng doang kan. Tapi tetap aja kalau 3 kali 5 kali numpuk juga kan duitnya gitu. Nah, itu kebanyakan ngutang nih orang-orang gitu misalnya. Terus ada perlengkapan dari toko teman-teman misalnya, perlengkapan dari usaha bisnis teman-teman, ada perlengkapan kantor. Oh, aku terlalu manjain diri deh, baru juga mau buka usaha jualan apa gitu kan, misalnya jualan teh poci doang udah beli kursi goyang misalnya kan, yang keliling-keliling bisa muter-muter misalnya. Itu kan terlalu berlebihan sebenarnya. Misalnya, oh dok, aku terlalu tinggi deh di belanja yang ini gitu. Terus ada iklan, misalnya teman-teman punya bisnis diiklankan, terus nanti biayanya ada iklan yang dibayar di muka. Misalnya teman-teman bayar iklan itu untuk 1 tahun ke depan misalnya, itu nanti bisa dibilang masuknya ke akun iklan dibayar di muka. Habis itu teman-teman misalnya aku nggak punya tempat kak, aku nyewa gitu misalnya, terus aku bayar sewanya setahun ke depan misalnya gitu kan, nanti masuknya ke sewa dibayar di muka, misalnya berapa gitu. Nah, terus ada privat total, misalnya peralatan toko. Misalnya teman-teman kalau jualan tepoji kan ada tuh peralatan yang buat plastikannya itu loh, nutupin plastiknya itu kan. Nah, itu tuh termasuk ke peralatan. Nanti teman-teman itu masukin ke peralatan. Nah, itu ada penyusunannya per tahun. Misalnya, terus ada utang nih Kak Siva. Ada utang teman-teman. Aku mulai usahanya utang sama mama kak gitu, nggak dikasih modal sama mama aku, dibilangnya boleh bikin usaha kalau utang gitu, jadi bayar. Oke, boleh gitu. Terus ada utang listrik dan air, jangan sampai deh teman-teman kalau buka usaha sampai utang listrik dan air ya. Kenapa? Ini harusnya bisa dibayar oleh operasional teman-teman. Kalau sampai utang listrik dan air berarti perusahaan atau bisnis teman-teman itu udah kayaknya udah kehambat banget di sama utang-utang teman-teman, atau yang piutang teman-teman yang suka nungki-nungki nggak jelas terus ngutang gitu kan. Terus ini utang pajak, kalau teman-teman punya bisnis yang udah terdaftar di OJK misalnya, ini bakal dikenakan pajak daerah atau pajak PPh pasal 21 misalnya. Terus ada modal nih, modal buat teman-teman yang mulai usaha, berapa sih modal teman-teman gitu misalnya. Nah, di laporan posisi keuangan ini harusnya udah tergambar nih keadaan perusahaan teman-teman. Teman-teman bisa analisa, kas aku banyak nih gitu, apa, tapi kok laba aku sedikit ya gitu. Kok piutang dagang aku tinggi banget ya? Coba dicek lagi. Kok piutangnya tinggi? Harusnya ada pencatatan tentang piutangnya. Coba dicek lagi, apakah ada yang udah bayar atau emang udah menghilang atau di ghosting, cuma datang pas ada maunya doang, kan nggak tahu kan ya. Terus persediaan barang dagangnya berapa gitu kan. Jangan sampai teman-teman juga punya bisnis olahan tapi nyetoknya terlalu banyak. Nyetoknya sesuaikan gitu dengan berapa, harusnya teman-teman sudah tahu mau nyetok berapa misalnya, mau nyetok tehnya berapa misalnya per bulan itu. Kenapa? Harusnya history dari bulan-bulan yang sebelumnya udah tahu gitu. Jangan sampai aku nyetoknya banyak deh gitu, berkarung-karung, padahal kan tidak perlu gitu. Ada kebutuhan dana lain untuk pos-pos yang lain, harusnya tidak di pos ke persediaan saja gitu sebenarnya. Harus dipertimbangkan dari, ini aku punya dana segini, aku mau belinya untuk persediaan segini, untuk peralatan aku segini, perlengkapan segini. Nah, itu taunya segini-segininya itu dari mana? Ya teman-teman bisa lihatnya dari laporan keuangan bulan kemarin. Karena bulan kemarin menentukan keputusan teman-teman membuat bulan sekarang harusnya gitu. Nah, untuk yang ini, terus ada utang dagang. Saya utang teman-teman, aduh aku punya utang terlalu tinggi. Nah, saat teman-teman punya utang terlalu tinggi, aku menyarankan teman-teman untuk mengutamakan hutang dulu. Kenapa? Ada yang kayak, ntar lah kan kenal gitu, nggak perlu bayar hutang dulu untuk bulan ini. Nanti menumpuk, saat menumpuk belum tentu keadaan keuangan teman-teman sudah baik. Saat teman-teman di misalnya akhir bulan atau akhir tahun dan udah ada penghasilan yang cukup, rasanya boleh diangsur dulu untuk hutang, karena saat hutang ini sangat menghambat pertumbuhan perusahaan itu sendiri, karena beberapa kasus
di Jepang dan beberapa kasus di negara-negara maju, hutang yang terlalu tinggi membuat laju perusahaan atau bisnis itu terhambat. Kenapa? Nanti laba teman-teman itu nanti digerus oleh si hutang. Terus kalau udah digerus sama hutang, kapan teman-teman untuk ini gitu, untuk bikin produk baru atau ide-ide baru. Perusahaan itu butuh dana ya. Jadi kalau jangan sampai nanti terhambat pertumbuhan bisnis teman-teman gara-gara hutang yang terlalu tinggi dan menumpuk gitu. Di situ aku mau bahas apa lagi ya? Mungkin itu untuk laporan neraca. Nah, nih laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca atau balance sheet. Biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban. Nah, sebelum aku tutup, aku pengen teman-teman mengetahui beberapa hal. Mungkin tadi penjelasan aku tidak semua teman-teman bisa langsung apply gitu kan. Nah, untuk zaman sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang menyajikan misalnya apa ya, kayak ada buku kas gitu, ada buku kas. Harusnya teman-teman semua punya laptop kan. Padahal untuk bikin laporan keuangan itu sangat simple rasanya. Di Excel bisa. Nanti ada beberapa hal yang harus aku jelasin. Contohnya misalnya nih, teman-teman mau bikin laporan keuangan seperti yang aku bilang tadi. Aduh kak, ribet kali bikin laporan keuangan, nggak ngerti gitu. Aku nggak punya program atau aplikasi. Kalau aku bikin buku kas nanti aku berlangganan. Sebenarnya bisa aja di di Excel, dan tentunya teman-teman harus tahu dulu ini akun-akun yang mana aja ke laporan keuangan, yang neraca mana-mana aja yang masuk ke laba rugi. Nah, kali ini aku nggak bikin materinya, nanti aku bahasin aja ya. Jadi jenis-jenis akun, kita bilangnya akun ya, misalnya kayak tadi. Tampilin laporan posisi keuangan. Nah, kayak kas, hutang dagang, persediaan barang dagang itu akun. Itu kita kalau di akuntansi bilangnya akun namanya kan. Nah, dia ada dua model gitu untuk akun ini. Ada namanya akun real, ada akun nominal. Nah, akun real ini gimana sih An gitu? Gimana sih Kak gitu, akun real ini, akun nominal ini gimana sih gitu kan? Nah, akun nominal ini akun-akun yang habis pada satu periode. Contohnya, dan biasanya akun-akun nominal ini terdiri dari dua. Pertama, pendapatan. Misalnya teman-teman menjual, habis itu dapat duitnya, nah itu kan pendapatan tuh kita bilang. Nah, pendapatan. Yang kedua adalah biaya-biaya. Misalnya biaya sewa, habis itu biaya iklan, habis itu biaya pemasaran, biaya beban gaji. So, teman-teman punya karyawan, nah itu nanti masuk ke laba rugi. Masuk ke laba rugi itu akun-akun nominal. Nih, masuk ke sini. Nah, bisa teman-teman lihat kan? Nah, masuk ke pendapatan jasa, pendapatan bunga, total pendapatan, ada beban sewa, beban gaji, beban asuransi. Dan beban-beban ini dan pendapatan ini habis pada periode itu saja. Misalnya satu periode 1 tahun, atau teman-teman mau kuartalan, 3 bulanan, atau 1 tahunan, atau 1 bulanan boleh. Nah, ini akun-akun yang selalu bakal masuk ke laporan laba rugi. Jadi kalau teman-teman mau bikin laporan laba rugi, teman-teman harusnya udah tahu akunnya apa aja yang bakal masuk ke laporan laba rugi. Gimana sih mau bikinnya gitu? Aku nggak tahu akun-akun apa yang masuk. Nah, akun-akun yang pertama itu ada pendapatan atau penjualan. Walaupun teman-teman jasa, tetap aja itu jadi nanti masuknya ke akun pendapatan jasa misalnya. Terus kalau teman-teman perusahaannya dagang, jual beli, masuknya nanti ke pendapatan atau penjualan. Nah, di situ kalau manufaktur sama nanti masuknya ke pendapatan juga. Nah, untuk selanjutnya masuknya ke beban sewa. Misalnya bulan ini sewa ruangannya misalnya atau
tempat jualannya 500.000, masuk tuh beban sewa. Habis itu gaji karyawan 1 juta 2 orang misalnya, jadi 2 juta, habis itu masuk jadi beban gaji. Atau teman-teman punya asuransi atau beban listrik, misalnya bayar listrik berapa satu bulan ini, 200.000 Kak, gitu. Masukin 200.000 jadi pengurangan ya, pengurangan. Habis itu totalin semua bebannya, habis itu dikurangi dengan pendapatan. Setelah itu jadi laporan laba rugi teman-teman, simpel kan? Ya, pendapatan teman-teman berapa dalam bulan tersebut, catat tuh setiap jualan misalnya berapa yang kejual, catat. Habis itu udah tahu kan, udah sebulan ini kejual misalnya dan dapat pendapatannya itu 50 juta gitu misalnya, masukin ke pendapatan jasa, misalnya pendapatan penjualan atau apa gitu, boleh pendapatan jasa boleh, penjualan boleh. Habis itu masukin misalnya 50 juta. Terus teman-teman ngabisin biaya berapa aja nih bulan ini buat ngasilin pendapatan yang segitu misalnya. Saya aku sewa ruangan 500 misalnya, terus gaji karyawan aku 2 juta misalnya, terus listrik aku 500.000, air, telepon semuanya 600.000. Totalin itu semua. Habis itu dikurangi dengan penjualan atau pendapatan teman-teman. Nah, jadi laporan laba ruginya. Nah, dari laporan laba rugi ini teman-teman bisa tahu, teman-teman bulan ini atau tahun ini, periode ini, teman-teman berlaba atau rugi nih, gitu. Teman-teman tahu nanti, oh kalau berlaba, keputusan kedepannya gimana? Saya mau nambah aset kah? Terus mau memperluas lini usahanya kah? Gitu misalnya. Kalau rugi, ya teman-teman tahu, oh beban yang mana nih yang banyak atau bebannya tetap kok gitu, karena kalau bayar sewa kan biasanya tetap ya, per bulanannya udah tahu gitu berapa, dia tidak fluktuatif gitu biasanya. Ternyata memang penjualannya kurang, oh kenapa nih gitu misalnya, bisa di cross check atau dievaluasi lagi. Nah, ini yang buat laporan laba rugi. Habis itu yang masuk ke perubahan entitas itu ya tadi berapa sih keuntungan gitu, laba atau ruginya masukin di sini. Kalau laba ditambahkan dengan modal awal, terus kalau rugi dikurangkan. Terus kalau ada ngasih dividen sama investornya dikurangkan, atau ada penarikan misalnya PT misalnya berapa dikurangkan. Itu yang akun-akun yang masuk ke perubahan entitas atau perubahan modal ini. Misalnya ya yang wajib atau yang bakalan yang pasti ada di perubahan entitas itu ya yang tadi laba ruginya, habis itu pendapatan bersihnya, investasi atau dividen atau penarikan. Nanti kalau penarikan dikurangi, dividen dikurangi, kalau laba ditambah. Nah, sesimpel itu sebenarnya kalau teman-teman apply langsung ya. Nah, kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan yang neraca. Ini untuk keuangan yang neraca, kita bahasnya bukan akun nominal lagi, dia akun real. Yang mana akun real ini akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan atau posisi keuangan yang terbawa dari satu periode ke periode lainnya atau periode selanjutnya. Nih, misalnya kas udah pada Desember 2005 ini misalnya 8.500.000 tuh. Nah, masuk ke 1 Januari 2006, kasnya bakalan tetap 8.500.000, bukan dinolkan. Kenapa? Ya karena emang keadaannya dan kenyataannya kas teman-teman itu masih ada 8.500.000. Nah, terkecuali pada tanggal 1 Januari sudah ada transaksi penjualan misalnya. Penjualan aku jual beberapa produk aku dan tentunya itu jadi duit dong gitu. Nah, sudah jadi pendapatan. Nah, kalau itu menambah pendapatan berarti itu udah nambah kas. Kas itu seperti duit yang teman-teman atau duit atau cash, uang yang berbentuk nyata yang teman-teman pegang udah pasti ada gitu loh. Nah, 2 juta misalnya 8.500.000, terus piutang dagang. Masa ya piutangnya mau dilupakan aja di periode kemarin gitu. Kita teman-teman ada piutang tidak dibawa ke
pada bulan selanjutnya. Karena pasti bakal ya piutangnya tetap segitu walaupun periodenya udah berbeda gitu. Tetap harus ditagih dong, masa ya dibolehin aja orang utang gitu di kedai kita, masa ya. Terus nanti persediaan kita udah habis gitu modal yang kita udah habis, dia naik aja minum gitu, udah caw ya kita teman mah gitu, teman gitu ya kan, saya mau ngabisin gua rumah gitu. Terus ada perlengkapan toko. Nah, perlengkapan toko nih walaupun berbentuk barang teman-teman, misalnya laptop, loh dia laptop loh kak, saya kan udah beli itu, dan kenapa kok dia masih bernilai angka gitu ya, tetap yang kita nilai di keuangan itu adalah angkanya, bukan laptopnya gitu. Kita nilainya angka dan unitnya. Nah, angkanya misalnya perlengkapannya 100. Nah, kalau perlengkapan misalnya atau perlengkapan ini misalnya dia bisa habis dalam saat kurun waktu berapa bulan gitu. Nanti misalnya teman-teman beli pena 1 kotak, terus kepake tuh misalnya 5, pakai 5, habis itu yang 5 itu berarti udah habis dong kak, itu udah berkurang. Nah, nanti ada yang namanya beban perlengkapan, yang udah habis itu dibebankan, yang sisanya itu masukkan ke perlengkapan di neraca. Nah, terus ada sewa, ada peralatan toko, kok ada akumulasi penyusutan gitu sih kak itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya laptop itu dia punya namanya tahun ekonomisnya gitu. Nah, misalnya dia ekonomisnya bertahan sudah 5 tahun misalnya. Nah, kalau untuk dia udah terpakai 2 tahun misalnya atau 1 tahun, itu ada penyusutannya teman-teman. Jadi pas 5 tahun selesai nanti laptop itu apa bisa masih dipakai atau tidak gitu. Itu nilai yang bakal dihitung. Misalnya 1 tahun itu untuk penyusutan kita disusutkan 10%, dan ini berkaitan juga pada saat teman-teman yang memutuskan nanti saya mau jual aja laptopnya, mau beli yang baru gitu. Nah, nanti itu pasti dihitung pada saat penjualan, ekonomisnya dipakai udah berapa gitu misalnya. Habis itu ada utang dagang, utang listrik dan lain utang-utangan gitu kan. Terus ada modal. Nah, ini tidak bakal masuk ke laba rugi. Akun-akun yang ada di neraca yang ini tidak akan bakal masuk ke laba rugi, teman-teman. Kenapa? Akun-akun ini akun-akun real. Sedangkan yang akun-akun yang di laba rugi itu akun-akun nominal yang mana dia habis pada saat periode itu habis gitu. Sedangkan akun nominal ini bakal berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, pengurangan atau penambahannya terkait dengan transaksi-transaksi pada tahun berjalan itu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan siang ini. Aku nggak mau banyak-banyak, nanti teman-teman ngantuk, pembahasannya terlalu ini. Kayaknya Bapak Edi udah mulai aktif di sana karena kayaknya udah mulai bosan ya. Mungkin itu aku kasih lagi ke moderatornya. Terima kasih, semoga teman-teman bisa ambil poin-poin penting gitu kan, buat diaplikasikan ke bisnis teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Baik, terima kasih Kak Ana yang sudah menyampaikan materinya yang sangat ya. Nah, bagi teman-teman ini masih ada yang bingung atau mungkin ada yang ingin diketahui lebih dalam lagi, kita akan membuka sesi tanya jawab teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Boleh dengan langsung menghidupkan mic-nya ataupun bisa juga dengan menyampaikannya di kolom chat. Lagi saya tanya kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan langsung saja di mic-nya ya teman-teman. Mungkin sebelum pertanyaan juga nih dari teman-teman, dari saya sendiri ingin bertanya sedikit nih Kak Ana. Kak Ana? Kayaknya audio aku bermasalah deh. Halo, Kak Ana, apa
Suara saya kedengaran? Ana sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman juga nih, mungkin dari saya ingin bertanya sedikit. Boleh ya Kak Ana ya? Sebentar. Bentar ya, audio. Halo Kak Ana, gimana? Kedengaran Kak? Masih mute Kak? Oke, udah. Boleh dulu ya, jadi Oke, gimana Kak Ana? Jelas suaranya Kak Ana? sudah. Oke. Nunggu pertanyaan juga nih dari teman-teman. Mau bertanya deh Kak, ini kalau misalkan dalam pembuatan laporan keuangan gitu kan Kak, ternyata ada yang salah nih angkanya gitu, tapi karena kesalahannya kecil mungkin karena selisihnya mungkin Rp3.000, Rp5.000 gitu, jadi ya udah gitu nggak diperbaiki gitu. Nah kira-kira itu bakalan berpengaruh nggak sih Kak? Ya mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oke, baik. Sebenarnya di laporan keuangan atau di ke akuntansi itu kita nyebutnya ada namanya yang biaya material. Itu kesalahan atau biasanya human error atau teman-teman. Ini kalau tanda kutipnya teman-teman human error ya. Kalau human error biasanya untuk material tidak materialnya itu atau dia nggak apa-apa lah 3.000 gitu. Jadi itu tergantung teman-teman mau bilang dia itu berpengaruh atau tidak misalnya. Kalau menurut aku dalam laporan keuangan tidak ada toleransi untuk sebuah kesalahan baik itu cuma Rp500 atau Rp100. Teman-teman bayangkan saja misalnya teman-teman salah nih, aku salahnya cuma 3.000. Besoknya teman-teman bikin laporan keuangan di situ salah lagi 3.000. Nah, 3.000 ini kalau teman-teman biarkan dia bisa menjadi besar karena berpengaruh ke akun-akun yang lain nantinya misalnya. Karena di case itu harusnya memang benar sih ada yang bilang ya realitanya sama catatan biasanya itu berbeda gitu misalnya. Tapi cuman tetap diusahakan untuk tetap bisa disamakan walaupun itu Rp100. Di akuntansi itu kita sangat skeptis ya. Kenapa aku bilang skeptis? Bahkan untuk kesalahan yang belum terjadi. Misalnya teman-teman punya piutang, misalnya kakak moderatornya nih, terus temennya ngutang sama kakaknya misalkan 5.000. Habis itu dalam akuntansi dalam satu periode itu kalau dia tidak bayar kita sudah menganggap itu piutang tidak terbayar. Padahal belum tentu si doi nggak bisa ada bayar kan. Padahal dia bisa jadi sekarang lagi nggak ada duit. Segitu skeptisnya kita di laporan keuangan. Seharusnya tidak ada toleransi walaupun itu cuma minimalnya cuma 3.000 kok gitu, tidak ada toleransi untuk itu karena kalau 3.000 dikalikan berapa bulan nih gitu juga itu jadi material gitu kan. 3.000 1 bulan atau 1 minggu 1 hari, 3.000 kali 7 aja udah berapa, udah bisa jajan kan gitu lah. Dan di laporan keuangan ini yang bikin laporan keuangan atau akuntannya, walaupun teman-teman bukan anak akuntansi, kalau teman-teman sudah bikin laporan keuangan berarti teman-teman udah boleh dibilang seorang akuntan karena udah bikin itu di sebuah perusahaan walaupun misalnya yang akuntannya tidak jurusan akuntansi tetap aja dia dibilang akuntan gitu. Nah kenapa urgennya walaupun salah 3.000 yang kita jual sebagai akuntan atau si pembikin laporan keuangan adalah kepercayaan dimana kalau 3.000 dia anggap itu biasa saja, kapan-kapan dia bisa nganggap 3 juta juga biasa saja gitu. Apalagi kita seorang akuntan tentu kita punya
punya informasi lebih gitu kan di laporan keuangan. Kita yang bikin, kita yang tahu gitu kan. Lama-lama 3.000 bisa jadi 3 juta, 3 juta jadi 300 juta. Kita yang paling tahu gitu. Jadi maksud aku ya gitu, nggak ada toleransi. Seharusnya sebaik-baiknya teman-teman benar-benar kalau ada kesalahan coba di cross check lagi gitu. Nah, walaupun cuma 3.000. Kalau benar-benar tidak diketahui, misalnya yang nggak tahu kah udah cari kemana-mana 3.000 nggak tahu, udah nggak inget gitu misalnya. Oke, bisa jadi pembelajaran ke depannya gitu. Apa sih hal yang perlu teman-teman lakukan agar nanti apa namanya pada bulan berikutnya yang ini tidak terjadi. Misalnya hal kecil itu dicatat di kas kecil misalnya kayak gitu. Jadi bikin kas kecil untuk hal-hal kecil. Terus yang ratusan, misalnya kayak gopek apa namanya yang 500 rupiah gitu kan kita suka ini ya, suka yang 500 rupiah doang, campakkan aja kemana gitu kan. Enggak, itu nanti dihitung, coba nanti dimasukkan ke dalam apa namanya pencatatan yang kecil gitu, berapa sih koin-koinan gitu nanti. Jadi setiap ada kesalahan di bulan sebelumnya harusnya ditindaklanjuti dengan gimana cara bulan selanjutnya tidak ada kesalahan lagi, walaupun teman-teman bilangnya itu tidak apa ya, tidak 3.000 doang gitu kan. 3.000 bisa jadi 3 juta kalau teman-teman udah kebiasaan. Ya udah kehilangan kan besoknya, aduh nggak ketemu 3 juta, ya udah lah ya 3 juta doang gitu sih kalau menurut aku. Oke. Baik Kak, terima kasih atas yang sangat menarik ya Kak. Ini ada juga nih Kak dari Kak Mei Sarah. Assalamualaikum Kak, saya Sarah ini bertanya, menurut Kakak worth it nggak kalau kita menggunakan aplikasi untuk Assalamualaikum Kak Herani, izin bertanya, menurut Kakak worth it nggak kalau kita menggunakan bantuan aplikasi untuk mengatur laporan keuangan usaha kita, Kak? Baik, mungkin pertanyaannya sudah cukup jelas ya, Kak Ana. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Oke. Sama siapa tadi? Lupa, nggak dengar. Sama Kak Mei Sarah, Kak. Oke. Aku panggilnya Kak Mei aja ya. Halo Kak Mei, terima kasih pertanyaannya. Tadi misalnya pertanyaannya kan worth it nggak sih kita pakai aplikasi buat bantu bisnis kita gitu kan. Aku kalau aku ditanya, aku rasa kami pasti udah punya yang namanya laptop, kami juga pasti udah punya namanya Microsoft Excel gitu kan. Aku harap sih itu bisa digunakan dengan baik ya, berbanding teman-teman atau kami berlangganan gitu. Sejujurnya aku juga udah cross check juga beberapa apa namanya aplikasi gitu kayak Bukukas gitu kan, kayak apa ya, tapi abis ini jangan aku dikadukan ke Bukukas ya, nanti aku pulang malam nih gitu. Misalnya kayak gitu kan. Nah aku nggak worth it. Kenapa nggak worth it ya, teman-teman bisa berangkat 50.000 kan ya, 50.000 atau berapa gitu, aku lupa berapa bulan gitu kan. Kenapa? Padahal aku yakin teman-teman di sini tahu gitu Microsoft Excel, rumus-rumus sederhananya udah tahu, paling kalau menjumlahkan sum gitu sama dengan sum. Nah bahkan itu bisa digunakan gitu di laporan keuangan. Tinggal teman-teman menyusunnya aja lagi. Terus kalau ditanya sekali lagi worth it nggak sih Kak gitu kan, ya harusnya nggak, aku udah lihat dan itu di Bukukas sebenarnya lebih apa namanya sama aja dengan kita catat pengeluaran dan pemasukan doang. Aku pernah pakai sih, aku pernah cross check juga kan beberapa kali. Nanti kan di Microsoft Excel itu kan teman-teman tahu tuh ada sheet-sheetnya gitu. Teman-teman bisa letakkan di sheet pertama itu laporan laba rugi atau transaksi, habis itu laporan laba rugi, sheet kedua, sheet ketiga laporan neraca, habis itu perubahan ekuitas nilai tadi. Nah di sheet pertama teman-teman bisa masukkan transaksinya kan. Nah untuk transaksi masukkan ke sana semua, penjualan berapa, sampai berapa.
udah tahu tuh, udah habis sebulan, udah penuh tuh transaksinya. Teman-teman tinggal masukkan lagi. Tadi kan aku dijelasin mana akun-akun yang masuk ke laba rugi, mana akun-akun yang ke neraca dan laporan perubahan identitas kan. Nah, tinggal masukkan aja lagi. Nanti sudah tahu. Aku nggak mau juga ngasih teman-teman kayak apa sih proses akuntansi yang panjang banget itu. Enggak. Aku maunya simpel aja. Nanti dari situ teman-teman sebenarnya udah bisa tahu laporan laba rugi teman-teman berapa gitu. Catat aja laporan transaksinya di situ sama. Catat aja per bulan itu. Nanti habis itu pas akhir bulan teman-teman tinggal masukin aja, oh hari penjualan aku segini nih totalnya bulan ini gitu, masukin ke laba rugi kan, masukin ke pendapatan atau penjualan, terus lihat lagi berapa sih biaya-biaya yang habis bulan ini, masukin lagi ke laba rugi. Habis itu totalnya semua kan, total dengan totalin semua biaya kurang dengan penjualan, sebenarnya itu udah jadi. Nah sebenarnya worth tidak worth it itu teman-teman disiplin nggak nyatetnya gitu. Nah walaupun teman-teman punya aplikasi berlangganan tapi teman-teman aduh lupa nyatetnya gitu, aduh aku tadi lagi rame, lagi ribet nggak nyatat gitu. Nah sebenarnya worth it nggak worth itnya teman-teman disiplin nggak gitu. Laporan keuangan itu harusnya disiplin, walaupun teman-teman berlangganan bahkan itu berlangganan Meop gitu yang aplikasi luar negeri itu sebaik-baik aplikasi lah di Indonesia itu kan. Tapi kalau teman-teman nggak disiplin nyatetnya percuma juga. Nggak worth it-nya ya kalau menurut aku itu nggak worth it. Mungkin teman-teman mikirnya ya lah kakak tahu mah gitu, tinggal tadi nggak harusnya teman-teman udah tahu Excel udah bisa mudah lah itu. Nanti kalau ini kita bisa sharing mungkin di lain hari gitu tentang Excelnya yang simpelnya gimana. Nah, worth it yang selanjutnya, worth it-nya ya gimana ya? Teman-teman kalau nggak disiplin ya gimana worth it gitu. Kalau nggak disiplin nyatetnya, udahlah yang ini nggak usah catat aja lah. Kemarin kan lupa, hari kemarin lupa, nggak usah dicatat gitu. Hari ini aja yang ingat. Laporan keuangan nggak bisa gitu. Bahkan teman-teman cuma 100 rupiah aja harusnya dicatat gitu. Walaupun Rp1 doang, nanti gue ganti. Kan kita sering gitu ya, punya bisnis sendiri. Gue pakai dulu duitnya, besok ganti. Nggak ada itu mah. Jadi teman-teman catat dia sebagai utang, dan itu wajib dibayar ya. Jadi, karena nggak yakin sih kalau teman-teman ngutang sama diri sendiri, sama bisnis sendiri bakal dibayar. Harus disiplin sih. Itu sih kurang lebihnya. Terima kasih banyak Kak Ana. Nah gimana nih Kak Mei? Kira-kira dengan Kak Mei besok boleh deh chattingan sama aku masalah Excel. Terima kasih ya Kak sudah menjawab pertanyaannya. Oh iya, sama-sama Kak Mei. Terima kasih. Mungkin saya tanyakan lagi ke peserta, masih ada yang ingin bertanya dengan Kak. Mumpung gratis juga nih teman-teman, nggak dipungut biaya. Silakan. Gimana teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada paham nih Kak. Tapi ada pertanyaan gitu, boleh kan ya Kak, chat kakak gitu. Insya Allah Kakak. Alhamdulillah. Baik, mungkin dengan berakhirnya pertanyaan dari kami tadi, juga dari jawaban Kak Ana, mungkin berakhir pula ya acara kita. Tapi sebelum saya tutup, mungkin kita dengarkan dulu deh sedikit banyaknya closing statement dari Kak Ana. Kepada Kak Ana dipersilakan. Apa ya? Closing statement-nya apa ya? Buat saat ini aku mikir bahwa kita di kondisi yang tidak baik-baik aja ya. Aku paling bilangnya
bidang aku mungkin sebaik-baiknya penggunaan atau teman-teman yang lagi punya bisnis tentunya sekarang di gejolak ekonomi yang lumayan sulit gitu ketika kita lagi ini semoga dengan apa yang aku sampaikan hari ini bisa membantu teman-teman walaupun teman-teman tidak bisa bikin laporan keuangan yang sesuai dengan teori bahkan dengan rules-nya gitu, tapi setidaknya teman-teman bisa bikin laporan keuangan yang bermanfaat buat teman-teman dan buat bisnis teman-teman di keadaan sekarang. Mungkin itu sih, dan aku juga mau bilang stay safe buat teman-teman semua, jaga kesehatan, jaga apa namanya, terus jangan lupa pakai masker mau kemana-mana karena kita dalam keadaan tidak baik-baik aja gitu. Ini itu aja sih buat siang ini. Baik, terima kasih Kak Ana yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Ya, dari pemaparan Kak Ana tadi juga ya, kita sudah mengetahui nih bahwasanya warahmatullahi wabarakatuh. Tania, Haliza, tadi suaranya nggak kedengaran. Oh, nggak kedengaran ya Kak? Ini gimana Kak? Kedengaran ya Kak Mia? Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Ana yang Halo, Haliza, suaranya hilang. halo, gimana Kak? Halo? Sudah kedengaran Kak? Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ana yang sudah menyampaikan closing statement-nya dan juga menyampaikan materinya kepada kita, dan materinya juga sangat luar biasa ya. Dari materi tadi itu kita juga sudah mengetahui nih bahwasanya laporan keuangan ini sangat bermanfaat bagi kita dan sangat berguna sekali, apalagi bagi kita seorang pebisnis, karena fungsi laporan keuangan sendiri itu untuk menilai kondisi usaha kita, bisa juga kita gunakan sebagai bahan evaluasi kita dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dari usaha kita. Nah, bisnis ini memiliki berbeda-beda jenis ya, beda jenis bisnis, maka beda pula laporan keuangannya. Dan untuk laporan keuangan itu juga terdiri dari beberapa jenis seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan neraca seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Ana tadi.
Nah, baik teman-teman, mungkin pada siang hari ini itu saja yang dapat kita pelajari ya, dan semoga apa yang sudah kita dengarkan tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa bermanfaat bagi kita, dan untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, apalagi kita masih dalam suasana pandemi. Jangan lupa untuk menerapkan 3M-nya dan semangat untuk terus berkarya meskipun tetap di rumah aja. Oke teman-teman, saya Haliza Sufni selaku moderator siang ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirnya saya Haliza Sufni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali kepada peserta inkubasi bisnis untuk mengisi absen, di mana link absen sudah di-share di room chat. Terima kasih. Apakah sudah boleh leave, panitia? Udah, Kak. Oke. Bang Edi, terima kasih banyak ya Bang Edi sudah bergabung, sudah boleh leave Bang. Oke, baik. Terima kasih. Semangat teman-teman. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mungkin nanti tadi ada beberapa kesempatan yang diberikan oleh Kak Ana untuk diskusi langsung. Silakan teman-teman manfaatkan itu, karena memang belajar masalah keuangan ini merupakan hal yang sangat penting ya bagi bisnis teman-teman, karena bisnis teman-teman itu dengan laporan keuangan ini, bisnis teman-teman itu tidak hanya sebagai syarat saja sebenarnya, syarat untuk laporan, syarat untuk lomba, tapi memang juga syarat-syarat mengetahui apakah bisnis itu baik atau enggak. Mungkin itu ya, silahkan manfaatkan sebaik-baiknya di bisnis teman-teman atau di bisnis yang akan teman-teman jalankan nanti. Oke, terima kasih panitia, terima kasih teman-teman peserta, tetap semangat. Abang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.